Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalam anbiya ilwan mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua dapat bertatap muka dalam kegiatan destinasi terkait dengan budaya positif ya ibu-ibu, yang nantinya kita akan belajar untuk mengimplementasikannya di sekolah kita. Tidak lupa sholawat serta salam marilah kita senantiasa limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya dari beliau, baik ketika di dunia dan kelak di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati, kita akan mulai saja kegiatan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan mulai kegiatan ini juga dengan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Baik, berdoa dipersilahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya di pertemuan kita siang hari ini ya. Kita akan berbagi ilmu. Kita akan sama-sama belajar tentang budaya positif ya. Dan mudah-mudahan setelah kita memahami materi tentang budaya positif, kita juga dilancarkan dalam implementasinya di kelas kita atau di sekolah kita kepada peserta didik ya. Mudah-mudahan budaya positif ini benar-benar terjadi di sekolah kita yang kita cintai ya. Baik, sebagai langkah awal ya di pertemuan kita ya, kita akan melakukan cobalah buka ya. Ibu-ibu bisa membacanya terlebih dahulu ya, bahwa Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A dan tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B ya rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Oke, kita lakukan dulu ya. Coba Bunia dan Bu Iit saja ya yang melakukan percobaan ini. Nah, sekarang yang menjadi si A-nya itu adalah Bunia dan Bu Iit yang menjadi B-nya. Nanti gantian. Mangga, silahkan. Bunia, itu apa sih isinya? Boleh aku minta nggak? Atau boleh aku tahu nggak itu apa isinya? Oh, nggak boleh. Ayo dong Bunia. Nggak boleh, ini punya aku. Coba aku pengen tahu, awas ya kalau nggak bisa. Kalau nggak dikasih tahu, awas ya. Enggak. Tetap tidak mau? Iya. Oke, sekarang gantian. Bu Iit, itu apa yang di tangan?
Ya ini masih ada aja, nggak bakalan dikasih tahu. Coba Bu It, aku lihat. Jangan, ini Coba. nggak boleh. Kalau nggak diliatin nanti nggak diajak main. Jangan Bunia, ini punya aku. Oke, siap. Baik. Wah, luar biasa sekali ya Bu It dengan Bunia. Ternyata dua-duanya sama tidak mau membuka Baik, tadi Bunia dan Buit sama-sama mempertahankan kepalan tangannya ya. Sekarang saya ingin bertanya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tidak ya, jadi tidak usah dijelaskan. Kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Ya. Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Baik, untuk Bunia dulu deh. Alasan saya tidak membuka kepalan tangan karena di kepalan tangan ini merupakan benda yang sangat berharga menurut saya. Jadi Bu Iit ataupun siapapun tidak boleh ada yang tahu apa isinya di dalam sini karena saking berharganya itu Bu Nani. Makanya saya mempertahankannya. Siap. Oke. Bu Iit, bagaimana jawabannya? Saya tidak membuka kepalan apa yang ada di kepalan tangan saya karena saya merasa apa yang ada di kepalan tangan saya itu barang yang berharga menurut saya dan mendapatkannya itu dengan perjuangan yang sangat-sangat sekali. Wah, luar biasa. Terima kasih ya jawabannya kepada Bunia dan Buit, sangat luar biasa sekali. Jadi dalam kegiatan ini ya, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Diri sendiri. Diri sendiri. Baik, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa kendali setiap orang berada pada dirinya sendiri atau masing-masing individu itu sendiri. Baik. Nah, sama halnya dengan anak-anak ya, ibu-ibu. Anak-anak juga sama ya. Ketika mereka punya sebuah atau sesuatu yang mereka anggap itu tidak boleh diberikan kepada orang lain, maka mereka pun tidak akan memberikannya kepada orang lain, begitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, dari kepalan tadi kita akan melangkah ke teori kontrol dari Dr. William Glasser ya. Nah, keterkaitannya ini ada 4 hal ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid ya, bahwa guru itu bisa mengontrol murid manakala murid sedang mau dikontrol oleh guru. Keterkaitannya dengan tadi menutup atau membuka kepalan tangan ya. Nah, si kepalan tangan ini adalah filosofi gitu. Jadi ketika si anak sedang membuka hatinya, mau dikontrol oleh guru, maka si anak itu akan mengikuti perintah ya atau permintaan dari gurunya. Tapi kita juga tidak boleh memaksa ya, seperti yang tadi Bunia dan Buit lakukan. Ketika anak tidak mau melakukan apa yang kita inginkan atau kita perintahkan, maka kita juga tidak boleh memaksakan. Begitu. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif di sini adalah semacam bujukan atau rayuan. Mungkin kita berpikir bahwa bujukan atau rayuan itu akan efektif bisa mengontrol anak didik kita. Padahal itu sebetulnya tidak ya ibu-ibu. Gitu. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga sama. Kalau tadi penguatan positif adalah bujukan atau rayuan ya. Nah, kalau di sini kritik ya dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ini kebalikannya. Jadi ketika anak tidak mau mengikuti apa yang kita perintahkan kepada mereka ya. Nah, jadi itu juga bukan cara kita mengontrol anak yang baik, begitu. Jadi anak bukannya bukannya mau menuruti kita ya, atau mungkin ketika anak mau menuruti
apa yang kita perintahkannya juga itu hanya kurun waktunya sementara gitu ya, tidak akan bertahan lama. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kita seringkali berpikir bahwa orang dewasa itu boleh memaksa. Atau misalkan seperti tadi yang membujuk, dari mulai bujukan rayuan sampai dengan paksaan, menghardik dan lain sebagainya, mengkritik ya. Nah, itu kan seolah-olah kita sebagai orang dewasa itu memaksakan kehendak kita terhadap anak-anak, dan ini juga tidak efektif sama. Jadi kalaupun anak menuruti apa yang kita inginkan itu hanya bertahan sebentar, tidak akan bertahan lama. Jadi di kemudian hari kita tidak akan pernah lagi mendapati anak melakukan hal yang sama gitu ya, atau melakukan perintah yang sama gitu. Nah, baik, sampai di sini sudah paham atau ada yang ditanyakan? Paham ya, oke. Gitu. Nah, ini ya selanjutnya tentang disiplin. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu ketika kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Baik, barangkali ada yang mau lebih menjelaskan atau sesuai dengan pemahamannya terkait dengan pernyataan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi Gunani maksudnya itu self disiplin itu maksudnya disiplin itu dimulai dari kita sebagai contoh buat anak, atau kita mendisiplinkan misalkan harus ini atau seperti apa itu Gunani? Jadi dari kita dulu kita disiplin diri kita sendiri, baru mungkin anak secara tidak langsung melihat oh ibu guru seperti ini gitu, misalkan ke sekolah berangkat, ibu guru sudah ada di sekolah sebelum jam pembelajaran dimulai, mencontoh mungkin seperti itu Bunda. Iya, siap, betul Bunda ya. Jadi pada dasarnya disiplin itu ya, disiplin diri sendiri itu adalah timbulnya dari diri kita sendiri. Jadi yang mendisiplinkan kita itu adalah ya kita sendiri gitu. Yang mana ketika guru sudah disiplin, itu sudah pasti menjadi panutan bagi anak didiknya, sehingga anak didik itu bisa meniru. Oh iya, awalnya meniru dulu gitu ya. Kemudian tumbuhlah motivasi intrinsiknya untuk mengikuti kedisiplinan tersebut. Nah, apabila ya kita tidak cakap mendisiplinkan diri sendiri, ya, maka orang lainlah yang akan mendisiplinkan kita. Gitu. Artinya, misalkan tadi Bunya mengatakan kita datang nih pagi-pagi, gitu ya. Itu kan kita tuh disiplin ya, datang sebelum jam pembelajaran. Gitu. Itu kan sudah disiplin. Tapi ketika tidak disiplin berarti Bunya terlambat. Nah, kalau Bunya terlambat maka kita akan didisiplinkan oleh orang lain. Setidaknya kita mendapatkan sebuah teguran. Ya, mungkin mulai besok ya, gitu. Harus datang lebih awal. Nah, itu berarti kan kita didisiplinkan oleh orang lain. Ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi si pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Dayen Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ya, bahwa Dayen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang berarti belajar.
Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasannya mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya di sini begini. Jadi ketika anak mau masuk sekolah ya, jadi harus tahu dulu anak-anak masuk sekolah mau apa. Oh, mau belajar. Oh, kalau di sekolah ini pembelajarannya misalkan dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian masuknya jam 7.30 sampai jam 10.30. Nah, setelah diketahui, oh tujuannya saya mau belajar. Belajarnya di sekolah ini. Nah, ketika anak tahu tujuannya seperti apa, kemudian aturan di sekolah itu seperti apa, nah muncullah dalam diri anak motivasi intrinsiknya. Jadi oh iya, kalau aturannya masuknya jam 7.30, berarti saya harus datang sebelum jam 7.30. Oh, di sana saya akan belajar. Berarti dia akan mempersiapkan dirinya untuk belajar. Kalaupun ada main, itu kan pasti mereka juga bermain, tapi pada intinya mereka akan siap untuk belajar. Nah, mungkin ini pengertiannya. Bisa dipahami ya, ibu-ibu ya, semua ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini. Nah, ketika kita melaksanakan sebuah proses ya untuk mewujudkan sebuah tujuan gitu ya, pasti tujuan tersebut itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan. Oke, di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setelah yang seperti ya yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diane Gossen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini jadi ketika si anak mau sekolah gitu ya, nah berarti dia ada sebuah tujuan yang ingin dicapai. Apa tujuannya? Tujuannya ya nilai-nilai kebajikan gitu. Nah, kalau di sekolah nilai-nilai kebajikan itu yang kita sepakati adalah nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, itu nilai kebajikannya. Nah, lalu niatnya juga macam-macam. Niatnya itu motivasi mungkin ya, motivasi. Nah, selanjutnya ya, ada juga teori motivasi yang disampaikan oleh Diane Gossen ya sebagai proses untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini ibu-ibu ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, apakah ibu-ibu sudah bisa memahami arti dari setiap pointernya? Insya Allah mungkin bisa Ibu Nani. Tapi kalau yang itu Bu Nani, yang pertama kan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau yang itu saya juga sih agak kurang mengerti ya Bu Nani, mohon dijelaskan. Yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, jadi gini Bun ya. Kan tadi si anak itu ketika mau masuk ke sekolah ya, si anak kan sudah tahu, oh iya
Ini adalah peraturannya masuknya jam 7.30 misalkan gitu ya. Tapi ternyata gitu pada suatu pada suatu hari si anak mungkin bangunnya kesiangan gitu. Tapi dia tetap untuk ingin hadir ke sekolah sebelum jam 7.30 ya, karena motivasi yang ada pada dirinya itu adalah takut kena hukuman. Jadi dalam pikirannya, saya harus datang ke sekolah itu tepat waktu karena saya takut dimarahin sama guru, kemudian saya dihukum dan lain sebagainya. Jadi ketika si anak mendapati hukuman, maka disitulah terjadi ketidaknyamanan. Gitu. Paham ya? Oke. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, kalau yang ini mungkin lebih kayak gini. Aku mah tiap hari mau berangkat ke sekolah itu tepat waktu. Gitu. Ya dapat apa mungkin ya. Mungkin kalau guru tahu saya hadirnya tepat waktu, pasti nanti suatu saat saya pasti akan dapat hadiah. Atau paling tidak saya dipuji di depan teman-teman satu kelas misalkan, hebat ya, gitu. Hari ini setiap hari kamu datang ke sekolah tepat waktu atau lebih awal, begitu ya. Kalau yang ketiga ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Nah, kalau di sini ya, nilai-nilai yang mereka percaya itu misalkan tanggung jawab ya. Jadi si anak itu termotivasi dirinya hanya karena tanggung jawab. Saya kan harus berangkat lebih awal karena saya harus datang lebih awal ketika jam pelajaran dimulai jam 7.30, berarti saya harus datang misalkan minimal jam 7.20 sudah ada di sekolah. Nah, ketika dia melakukan hal itu, dia tidak berpikir bahwa apakah dia takut dihukum atau takut kesiangan, atau mungkin dia ketika melakukan hal itu dia ingin mendapat pujian atau hadiah dari orang lain. Nah itu. Nah jadi setelah ibu-ibu memahami ketika motivasi ini, kira-kira yang akan diterapkan oleh ibu-ibu sebagai guru kepada anak didiknya, ini motivasi yang mana? Kalau menurut saya yang nomor 3 Bu Nani. Yeah. Karena mungkin kalau yang nomor 3 itu kan mereka jadi apa sih, percaya diri, bukan percaya diri, rasa tanggung jawabnya dia. Jadi apa sih Bu It? Ya mungkin tidak diiming-iming oleh nanti sama Bu Guru dikasih hadiah atau apa. Jadi dia sudah memiliki tanggung jawab dari usia dini, mungkin seperti itu. Siap. Nah itu ya, jadi kita sepakati ya bahwa kita akan menanamkan motivasi perilaku manusia yang ketiga. Baik, nah, kita lanjutkan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pasti dalam suatu ini ya lembaga pasti akan terjadi ya hukuman ataukah itu konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman mungkin ibu-ibu sudah tahu ya. Nah, konsekuensi juga sudah. Tapi kalau restitusi belum. Nggak apa-apa. Oke, kita langsung aja ke restitusi ya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid ya untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya, menurut Gosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi restitusi itu seperti ini. Bahwasanya jadi setiap ada kesalahan gitu ya. Jadi sekarang kita akan menghindari dulu hukuman dan konsekuensi. Tapi setiap ada anak yang salah, kita akan ditindak dengan restitusi. Nanti kita akan belajar apa itu restitusi. Nah, tapi sebelumnya kita akan sedikit mengulas tentang hukuman ya. Ternyata ibu-ibu ada
pernyataan dihukum oleh penghargaan. Wah, ternyata ada hal seperti itu ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak akan berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid akan mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan akan melakukan pekerjaan yang berkualitas, ternyata kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Gitu ya, ini menurut Alfikon. Nah, ternyata ada banyak macam ya dihukum oleh penghargaan. Jadi, yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tadi kan sudah disampaikan oleh Ahfikon. Ya, jadi ketika kita dalam proses pembelajaran, ya, misalkan gini, Bunia, ya Nana, kita belajar mewarna yuk. Nanti Bu Guru kasih hadiah loh. Hadiah ini kan sebuah penghargaan. Kata Alfikon itu sama dengan ya kita menganggap bahwa si anak itu tidak bisa menggambar, bahkan tidak akan pernah ingin menggambar. Kemudian apa pengaruhnya dengan jangka pendek dan jangka panjang? Jadi anak hanya akan menggambar ketika Bunia memberikan hadiah. Kalau Bunia tidak memberikan hadiah, anak tidak akan mau untuk menggambar. Itu contoh ya, contoh untuk menggambar. Nah, jadi kalau suatu saat Bunia akan menggambar lagi, terus Bunia nggak ngasih hadiah, ya udah cuek-cuek aja anak-anaknya, gitu ya. Oke. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Ya, ternyata Bunia, ketika Bunia menyampaikan, ya Nana, nanti Bu Guru akan kasih bintang loh sebagai hadiahnya. Ternyata itu tidak efektif untuk si anak melakukan proses pembelajaran. Jadi seolah-olah kegiatan atau proses pembelajaran itu hanya akan dilakukan untuk mencapai hadiah, bukan menanamkan sebuah kompetensi, kemampuan, ahlian. Tidak. Jadi sebenarnya dia. Nah itu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Ketika Bunia, oh misalkan Ali yang dapat hadiahnya, Ali yang lainnya yang tidak dapat hadiah, jadi kata yang sirik. Padahal aku bisa loh menggambar lebih dari itu. Itu. Jadi ternyata Bunia itu sedang membuat sebuah pertikaian, permusuhan antara Bunia dengan anak-anak. Kemudian mengurangi ketepatan. Ketika Bunia mengajarkan tentang menggambar gitu ya, nanti kan Bunia pasti punya standar ya, standar penilaiannya. Ketika anak ya yang proses pembelajarannya hanya bertujuan untuk mendapatkan sebuah hadiah atau penghargaan, maka dia berpikirnya yang penting beres, nggak peduli mau bener mau enggak gitu ya, atau mau tepat atau tidak. Kadang misalkan pohon juga bisa berubah dari warna hijau atau coklat gitu ya, daunnya jadi berwarna hitam, pokoknya beres aja gitu. Jadi tidak akan tepat gitu. Dan di situ tidak akan ada proses interaksi ya. Ketika Bunia mungkin, kenapa pohonnya warna hitam? Anak udah nggak mau peduli lagi. Jawabannya entah kemana. Karena yang dituju adalah hadiah. Gitu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Betul kan? Ya. Coba kalau anak-anak dalam situasi yang nyaman, tentram, damai, pasti mungkin kreativitasnya berkembang. Tapi karena dia ada sebuah tujuan, maka yang penting beres.
Mau pohonnya warna hijau kayak mau warna hitam kayak nggak peduli, gitu kan? Nah, di situ penurunan kualitas. Nah, penghargaan juga mematikan kreativitas, betul ya? Karena tergesa-gesa, ya udahlah pokoknya mah cepet beres aja. Karena bu guru mah yang penting gambarnya penuh, cepet selesai, gitu kan? Kemudian penghargaan menghukum, betul ya? Penghargaan itu menghukum. Pertama, misalkan tadi anak yang tidak mendapat penghargaan, maka dia akan merasa dihukum. Padahal aku tuh bisa lebih baik dari itu. Gitu. Tapi karena saya tidak mendapat hadiah gitu ya, saya nggak mau lagi gambar. Gitu. Itu yang pertama. Apalagi kalau kita ada sistem ranking, ya, ranking 1, 2, 3. Dan apa yang akan terjadi dengan ranking yang paling terakhir? Itu tidak. Mungkin yang didapatkan apa? Bukan jempol, malah menjadi malu karena dicaci, terus direndahkan gitu ya. Nah itu Tidak mau sekolah juga bisa jadi. Tidak mau sekolah lagi. Tidak mau sekolah lagi, betul Bu. Tidak mau sekolah lagi. Bisa menyalahkan diri sendiri karena Ya. ketidakmampuannya. Nah itu. Jadi dalam proses pembelajaran hindari untuk memberikan penghargaan. Beda lagi kalau dengan lomba. Kalau lomba itu kan anaknya memang sudah bisa ya, sudah bisa, semuanya sudah bisa gitu kan, sudah bukan proses belajar kalau lomba. Jadi ayo siapa nih, kriterianya disebutkan gini kan gitu. Itu beda dengan lomba. Tapi kalau dalam proses belajar, nah jadi kita harus bisa ngebedain mana yang harus diberikan penghargaan dan yang tidak, begitu ya. Nah, jadi motivasinya dari dalam diri atau intrinsik ya. Jadi kita harapkan bahwa ketika anak belajar itu bukan karena sebuah penghargaan, tapi karena adanya motivasi yang ada dalam diri. Oke, paham ya? Baik, kita simpan dulu tentang restitusinya ya, karena sebelum ke restitusi kita harus membuat dulu sebuah keyakinan kelas, begitu ya ibu-ibu. Nah, sebelumnya kita bertanya dulu, mengapa keyakinan kelas? Ya, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, jadi ada bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dilakukan oleh guru dan murid di dalam lingkup kelas gitu ya. Kalau peraturan itu biasanya sudah ditentukan oleh setiap sekolah masing-masing gitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas? Banyak ya. Kegiatan proses pembelajaran bisa, di kegiatan istirahat juga bisa ya. Itu. Nah, ini untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi kita perlu memahami dulu ya bahwa keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak gitu, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret gitu. Jadi kalau keyakinan kelas itu maksudnya lebih menyeluruh, misalkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya, misalkan saling menghormati gitu ya, kemudian saling menghargai kerjasama gitu ya. Tapi kalau misalkan peraturan itu kan misalkan terkait dengan saling menghormati gitu ya, berarti ada sebuah larangan gitu kalau peraturan itu. Misalkan dilarang berisik misalkan begitu. Nah itu kalau peraturan itu seperti itu. Oke, Mbak Nah bisa dikat dulu.
Nah, di sini ada pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, itu ya tentang pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini Ibu prosedurnya. Coba bangga Bu Iit dibacakan. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Terus yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar sedang gitu atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Terus yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur membentuk keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif ataupun positif. Menjadi positif ya. Itu ada contohnya ya Bu Iit. Jadi ketika kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, berganti dengan kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Bisa dipahami? Iya. Siap. Lanjut ya. Nah, ini. Lanjutkan Bu Nia. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ya, masih lanjutan yang tadi ya. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah atau kelas. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3-7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akhirnya sulit untuk dijalankan. Nah, itu. Ya, dipahami. Nah, itu ada prosedur. Nah, siap lanjutkan sedikit lagi.
Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, itu jadi seperti itu proses pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ya. Nah, jadi ini pendalamannya ya Ibu-ibu. Jadi pertama kita identifikasi dulu ya kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Kemudian yang kedua mengidentifikasi juga kegiatan tugas saya dan tugas kamu gitu. Jadi tugas guru dan tugas murid. Jadi berdasarkan dari kegiatan-kegiatan pendalaman dari keyakinan kelas ini nanti kita bisa diambil gitu ya. Diambil kemudian keyakinannya akan apa saja ya terkait dengan nilai-nilai universalnya. Nah, kalau di taman kanak-kanak jadi tidak usah banyak-banyak punya minimal ya 1 atau 2 saja dulu gitu. Itu pun harus ditinjau ulang lagi gitu ya supaya apa? Supaya misalkan tadi saling hormat menghormati gitu ya atau mungkin ada lagi tanggung jawab gitu ya. Jadi 2 saja dulu yang disepakati. Paham aja. Iya, yang penting anak paham saja. Kalau untuk saling menghormati itu apa aja kegiatannya gitu. Terus apa yang boleh, apa yang tidak. Jadi diidentifikasinya itu bersama anak-anak. Gitu. Jadi disepakatinya juga bersama anak-anak sehingga sudah tahu oh iya bahwa kita tidak boleh memberantakan mainan misalkan. Karena kalau mainan berantakan, kelasnya kan tidak rapi, tidak bersih gitu. Jadi itu kalau tentang mainan. Terus hormat menghormati misalkan. Kalau menghormati kan biasanya kalau peraturan itu kan tidak boleh misalkan apa ya berkata kasar kepada teman. Itu kan spesifik ya. Tapi kalau menghormati itu bukan hanya sekedar tidak boleh berkata kasar itu, tapi tidak boleh menyakiti di dalamnya, kemudian saling berbagi, berkata sopan gitu ya. Tapi payungnya satu, saling hormat menghormati. Nah, yang diyakininya adalah saling hormat menghormatinya. Tapi dalam prosesnya anak tahu apa yang harus dilakukan ketika kita yakin bahwa kita harus saling hormat menghormati. Nah, itu paham ya? Itu bisa dilakukan bersama anak-anak di kelas ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan pun ya kita akan kembalikan lagi. Misalkan anak ngeberantakin mainannya, tidak membereskan mainannya. Nah, anak kan salah ya, salah. Tapi setelah kita konfirmasi atau klarifikasi lagi kesalahannya gitu, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelasnya. Bahwa kelas yang baik itu harus kelas yang bersih dan nyaman. Nah, gitu. Kemudian kembalikan lagi ke ke keyakinan kelasnya itu ke saling hormat menghormati. Kan kalau mainan tidak dibereskan oleh dia sendiri, pasti kan akan guru. Ya, apakah anak itu mau menyuruh guru untuk membereskannya? Kan itu perilaku yang tidak sopan gitu ya. Baik, kita lanjut ke kegiatan atau ke pemahaman yang selanjutnya. Bu R, dekat aja dulu. Nah, ibu-ibu, kita akan melanjutkan ke 5 kebutuhan dasar manusia ya. Ini berasal dari Dr. William Glasser dalam choice theory atau teori pilihan. Nah, yang pertama bahwa adanya kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi juga termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini
meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, kalau sekolah ya terkait dengan kebutuhan mungkin dengan rasa nyaman ketika anak sedang bersosialisasi atau sedang melakukan permainan gitu ya dengan rekan satu kelasnya atau mungkin lintas kelas gitu. Kemudian keamanan kenyamanan di sini juga aman ketika anak berkomunikasi dengan guru, jadi tidak ada rasa takut di situ. Kemudian aman juga lingkungan sekolah gitu ya, misalkan lingkungan sekolah pagari gitu ya, jadi aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu ya contohnya. Nah, ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, teman peliharaan, kelompok mana kita bergabung. Kalau ini sih lebih jadi si anak itu bisa terima lingkungan tempat dia main, tidak bullying ya. Jadi kalau terjadi bullying maka rasa diterimanya ini kebutuhan ya untuk diterima oleh orang lain ini tidak tercapai. Karena begitu anak kena bullying itu kan macam-macam ya. Ada bullying verbal, ada non verbal. Kalau verbal mungkin dengan sebutan ya, biasanya anak-anak kata-katain gitu ya. Nah, kalau non verbal atau fisik biasanya anak-anak dicubit lah oleh teman karena tidak suka misalkan gitu. Atau misalkan dijauhi mungkin ya. Nah, itu kita tidak harapkan hal ini terjadi ya. Baik, kita lanjut. Ini kebutuhan nah ini penguasaan, jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil di atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ada yang menyatakan ibu-ibu bahwa ketika anak mencapai penguasaan secara akademiknya ya, maka dia akan menguasai di lapangan. Gitu. Itu ya, ada yang menyatakan seperti itu. Nah, jadi ketika si anak-anak bisa belajar kemudian mempunyai sebuah kemampuan, maka di situ anak akan mempunyai atau merasa kebutuhan pengakuan atas kemampuannya terpenuhi. Nah, kemudian jika ada lomba-lomba gitu ya, misalkan lomba-lomba, kan biasanya guru itu memilih siapa anak yang sudah mampu gitu ya, untuk misalkan ada hafid, lomba hafid, berarti pasti guru memilih anak yang sudah bisa membaca Quran dengan fasih kan gitu. Nah itu, atau mungkin kegiatan olahraga dan lain sebagainya. Nah disitulah kebutuhan pengakuan atas kemampuannya terpenuhi oleh anak gitu. Apalagi kalau misalkan mereka jadi juara dan lain sebagainya gitu ya, itu akan lebih melengkapi atau menjadi kebahagiaan bagi anak didik kita. Nah, yang selanjutnya adalah kebebasan. Di sini kebebasan akan pilihan. Ya, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi memiliki pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, jadi kalau dalam proses pembelajaran ya, guru diharapkan bisa menjadi fasilitator ya. Nanti kan ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, jadi kita di situ memberikan banyak pilihan-pilihan. Contoh ketika menggambar gitu ya. Nah, kita itu memberikan pilihannya itu misalkan kalau bahannya
boleh menggambar dengan pensil warna, dengan krayon, dengan cat air gitu ya. Atau mungkin juga anak akan menggambarnya itu bukan di buku gambar misalkan, inginnya di kanvas. Atau mungkin tiba-tiba anak ada yang ngambil batu atau misalkan daun dari luar gitu ya, kemudian dicelupkan ke cat air, kemudian ditempel-tempelkan ke buku gambar. Nah itu juga sama teknik menggambar. Nah itu mungkin pilihan. Ketika kita membiarkan si anak melakukan hal demikian, maka si anak terpenuhi kebutuhan akan kebebasannya, begitu ya. Selama anak memang tidak memilih hal-hal yang tidak baik. Nah itu, dan ini ya tentang kesenangan. Jadi kebutuhan untuk merasa senang. Ya. Jadi kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, ya, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain itu bermain. Jadi saat mereka bermain, maka mereka sedang mempelajari keterampilan hidup yang penting. Nah, manusia juga tidak berbeda. Ya, jadi ketika si anak ya sedang bermain, ya, maka disitulah sebetulnya mereka sedang mempelajari keterampilan hidup yang paling penting. Jadi jangan ada tekanan, khawatirnya seperti yang tadi sudah disampaikan ya pada teori kontrol ya gitu. Bahwa jika anak dalam tekanan maka hilanglah kreativitas yang lain begitu ya. Nah, mungkin itu ibu-ibu terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia? Udah cukup sepertinya. Cukup paham ya? Oke, insya Allah cukup paham. Ini konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, lihatlah para guru di sekolah Anda. Dapatkan Anda memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar yang mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh guru ketika mereka melakukan sebuah tindakan tertentu. Kalau begitu, apa yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin sekolah berdasarkan konsep 5 kebutuhan dasar ini dalam rangka mewujudkan lingkungan dan budaya sekolah yang positif? Ini bisa dipahami tidak? Iya. Bisa ya? Iya. Ya, baik. Jadi kepala sekolah juga harus peka manakala guru-gurunya sedang semangatnya menurun ya. Barangkali guru tersebut adalah sedang mencapai atau belum terpenuhinya 5 kebutuhan dasar terkait kesenangan. Mungkin terkait dengan hal itu, ibu kepala sekolah mungkin bisa mengajak healing dulu, jalan-jalan dulu gitu ya. Baru nanti setelah healing, setelah jalan-jalan bisa dikembalikan lagi motivasinya gitu ya. Nah, ini ibu-ibu ada juga dunia berkualitas ya. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal.
Ini bisa dipahami tidak dunia berkualitas? Ya, bisa benar. Bunia bisa, atau Bu It atau siapa saja yang ada di sini, apakah bisa memberikan contoh tentang dunia berkualitas? Jadi mungkin dari semacam dari apa yang kita pikirkan, mungkin kalau kita memikirkan hal-hal seperti yang indah-indah, mungkin Bu Nani, maka secara tidak langsung dunia kita dunia kita menjadi indah, walaupun misalkan kita sebagai seorang guru, misalkan di dalam pikiran kita tuh yang bahagia, otomatis hal-hal positif juga pasti yang keluarnya itu hal-hal positif gitu ke anak didik juga. Mungkin kalau sebaliknya, jika kita mungkin yang ada di pikiran kita itu hal-hal yang negatif, mungkin aura yang keluarnya juga kita mendidik anak mungkin hal-hal yang negatif karena gurunya mungkin murung, malas, jadi ya anak juga secara otomatis akan tidak merasa bahagia mungkin dengan guru itu. Kalau kita memancarkan aura yang positif, kitanya ceria, otomatis kan anak-anak yang murung juga melihat ibu gurunya ceria, ya mungkin setidaknya jadi iya. Beda dengan ibu Betul ya. gurunya yang murung atau gimana, jadi kayak misalkan wajahnya aja kelihatannya kayak cemberut atau gimana, otomatis kan anak jadi menjauh, tidak akan ada dunia yang itu gitu, tidak akan terbentuk. Nah, itu betul Bu Yud. Nah, itu ya, ini kan salah satunya kita sedang belajar tentang budaya positif yang di dalamnya ada dunia berkualitas. Jadi betul diawali dari gurunya dulu yang punya pemikirannya menyenangkan, beraura positif ya, sehingga anaknya juga terbawa menjadi dapat melakukan hal-hal yang positif lagi gitu. Lain halnya dengan kebaikannya gitu ya. Ketika gurunya mencerminkan hal-hal yang buruk gitu ya, maka secara tidak langsung kita juga memberikan aura yang buruk, dan mungkin anak-anaknya juga tidak akan tidak akan melakukan hal-hal yang baik, malah melakukan hal-hal yang buruk. Jadi disitulah ya munculnya gitu ya, awalnya terbentuknya budaya yang positif. Ibu-ibu, nah jadi setiap ada sesuatu hal yang terjadi ya, tindakan yang tidak baik atau mungkin buruk yang terjadi pada anak, mungkin kita juga bisa mengidentifikasi begitu ya, dari cara kita mengobrol dengan mereka ya, atau mungkin nanti saya akan sampaikan ya cara kita menindaklanjuti ya sebuah kesalahan anak dengan segitiga restitusi yang tadi sudah pernah disinggung sedikit ya. Nah, jadi dari situ kita tahu ya, setelah ngobrol dengan anak, kita tahu, kita dapat mengidentifikasi sebenarnya dari bahasa yang anak sampaikan itu, kita bisa tahu kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi. Sehingga setelah kita tahu, maka solusinya juga akan tahu gitu ya. Kalau misalkan anak kurangnya kesenangan gitu ya, berarti kita akan memberikan mereka sebuah permainan atau dan lain sebagainya gitu ya, supaya kebutuhan anak dapat terpenuhi. Baik, kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol ini adalah posisi yang ditindak oleh seorang guru begitu ya. Nah, jadi sekarang kita akan belajar 5 posisi kontrol. Nah, sambil kita merefleksi kita berada di posisi yang mana atau kita ingin di posisi yang mana ya. Nah, yang pertama adalah penghukum gitu. Saya akan contoh-contohkan. Nah, di sini ya, guru yang memposisikan diri sebagai penghukum ya, di sini nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghati. Kita akan contohkan ya Bu It. Nah, Bu It aja deh jadi muridnya, saya jadi gurunya ya, biar nanti kita semua
tahu gitu ya posisi kontrol ini yang seperti apa ya. Coba Bu Iit sekarang nggak apa-apa ya, saya panggil langsung namanya aja ya karena kita sedang mensimulasikan gitu ya. Nah, misalkan Bu Iit tuh pura-puranya menjatuhkan makanan. Bu Iit boleh di sini deh. Pura-puranya menjatuhkan makanan. Ya makanan apa aja lah boleh tuh. It, kenapa itu makanannya jatuh? Itu jadi berantakan. Coba lihat. Aku nggak suka, Bu. Oh, begitu? Kalau begitu, jangan dibuang di sini. Kamu bisa membuangnya di tempat sampah. Baik, Bu. Buangnya, Bu ya. Ya. Nah, itu ya. Ibu-ibu itu adalah guru pada posisi penghukum. Jadi tidak tanya dulu, tidak apa dulu gitu ya. Jadi guru langsung menjas gitu ya, menghukum, menyuruh membuang sampah gitu. Mungkin bisa lebih kejam lagi dari itu ya kalau posisinya sebagai penghukum. Nah, kemudian ini, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Misalkan begini, Bu It itu sedang belajar menggambar misalkan. Tapi ternyata tidak melakukan gitu ya. Kenapa tidak menggambar? Karena aku nggak bisa, Ibu. Oh, tidak bisa. Tadi kan Ibu sudah memberi contoh. Tapi aku kan nggak bisa. Iit, kamu ini gimana sih? Ibu kecewa sekali sama kamu. Padahal tadi kan Ibu sudah memberi contoh. Nanti bagaimana kalau orang tuamu tahu kalau kamu tidak menggambar di sekolah? Terus Bu Guru juga nanti dimarahin sama ibu kepala. Disangkanya ibu tidak bisa mengajar kamu. Terus aku harus gimana, Bu? Ya kamu harus coba menggambar. Oke, nah itu kita sedang pada posisi pembuat merasa bersalah. Sampai di sini bisa dipahami ya? Nah. Selanjutnya adalah pada posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Oke, kita contohkan begini. Misalkan di sini muridnya yang dua ini gitu ya, kita kan lagi belajar nih sama-sama. Yang dua ini, Nia sama Iit, ketika saya sedang memberikan contoh misalkan sedang pembelajaran, yang lain merhatiin, yang ini ngobrol aja berdua asik gitu ya. Coba. Anak-anak, coba lihat ke sini. Bu Guru nih punya contoh untuk menggambar ya. Gambarnya bagus tidak? Nanti kalian menggambarnya boleh seperti yang Bu Guru perlihatkan. Iit nih ya? Ya, Bu. Kok ngobrol terus kalian? Ini Bu, kemarin saya pergi ke alun-alun. Di sana saya banyak melihat itu Bu, ada apa sih itu tadi tuh? Kuda itu ya? Ada delman. Oh Delman. gitu. Ada kereta api kecil, Bu. Ya, tapi kan kalian sedang belajar dengan Bu Guru. Tapi asik loh, Bu, jalan-jalannya sama ayah. Kan jarang Bu jalan-jalan sama ayah. Gitu? Iya. Iya sih, tapi gimana ya? Ayo dong, bantu ibu dong. Kan sedang mengajar tentang menggambar dan mewarnai. Ya, kalian bantu ibu ya, supaya Bu. kita semuanya bisa belajar ya. Iya, Bu. Iya Bu. Ya, baik. Nah, itu ya
Itu adalah bagaimana kita sedang memposisikan kita sebagai teman. Ada lagi ya, ini di posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Ya, sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Gitu. Jadi gini, misalkan ini sedang di lapangan gitu ya. Coba Bu It di lapangan. Terus kemudian Bu It itu ternyata tidak mengikuti kegiatan olahraga gitu. Tapi cuma duduk aja. It, kenapa tidak ikut kegiatan olahraga dengan yang lain? Capek, Bu. Capek? Terus itu kenapa tidak memakai baju olahraga? Gak enak, Bu. Suka gerak itu, Bu, gatel bajunya. Tapi tahu kan peraturannya kalau olahraga itu harus memakai baju olahraga? Iya, Bu. Ya, aku liatin aja teman-teman aja, Bu, sama aja kan. Jadi itu ya. Jadi kalau di posisi pemantau ya, kita melihat anak yang melakukan suatu kesalahan, jadi kita itu tidak ada komunikasi yang memberdayakan. Jadi kita hanya menyalahkan si anak ini, kemudian mengingatkan anak tersebut hanya kepada peraturan, tidak memperdulikan alasan yang dikemukakan. Jadi yang diingatnya hanya peraturan-peraturan, karena si guru pada posisi pemantau ini dia hanya inginnya segala sesuatu itu perfeksionis, sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Oke. Dan ini maaf ini terlewat satu ya. Nah, ini satu lagi ya, yang terakhir di posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid menanggung perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada? Seorang manajer akan berkata, apa yang kita meyakini, yaitu kembali ke keyakinan kelas. Nah, ibu-ibu bisa dipahami ya terkait manajer. Ketika kita sedang ketika kita sedang memposisikan pada posisi sebagai manajer, maka di situ kita melakukan segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi? Tadi kan sudah dibahas sedikit. Nah, sekarang kita perdalam tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilis identity. Kemudian kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas ya, ini adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses.
Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Ya, kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat. Salah satu contohnya adalah ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, begitu ya. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah divalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Betul ya? Nah, kemudian menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang-orang yang diinginkan. Nah, itu segitiga restitusi. Ini tambahannya ya. Penting bagi kita untuk menanyakan ke anak, kehidupan apa yang nantinya yang mereka inginkan. Kemudian, apakah kamu ingin menjadi orang yang bersukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Ya, kebanyakan anak akan mengatakan iya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang yang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Sampai di sini sudah dipahami atau mungkin ada pertanyaan? Ya. Baik, Ibu-ibu, sekarang saya akan memperlihatkan proses segitiga restitusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kita tahu nggak kenapa Bunda mau ketemu sama Dada Syifa? Ya Bu, karena kita salah. Coba salahnya apa sayang? Karena hari ini kita udah pakai baju olahraga. Hari kita hari ini tidak pakai baju olahraga. Lupa, mama juga lupa. Baiklah, Dada Syifa, apa-apa. Setiap orang kita melakukan kesalahan, apalagi Syifa juga mamanya Syifa. Tapi Syifa nggak lupa kan jadwal memakai seragam sekolah. Coba kalau hari Senin pakai seragam apa? Biru putih. Kalau hari Selasa masih. Kalau hari Rabu olahraga. Kalau hari Kamis olahraga. Kalau hari Jumat tidak. Kalau besok hari apa? Kan berarti kita harus pakai baju apa? Baju kebaya. Bagaimana caranya supaya saudara kita nggak lupa lagi? Minta tolong sama mama. Oh gitu. Tapi kalau begitu, kan Dada Syifa, lalu Dada Syifa apa mau ingetin mama? Pulang sekolah. Sekarang hari ini, dan Dada Syifa, salam buat mama. Ya, terima kasih Dada Syifa mau
ngobrol sama Bu Rani. Nah, jadi itu ya ibu-ibu cara kita melakukan segitiga restitusi ketika anak-anak melakukan tindakan yang memang menurut kita salah gitu ya. Jadi kalau di sini ini itu guru itu sedang berposisi pada posisi manajer ya. Dan ketika anak melakukan kesalahan, maka komunikasi ini disebut dengan komunikasi segitiga restitusi ya, yang kemudian bisa mengembalikan lagi anak untuk melakukan hal yang baik ya. Jadi bukan berarti ketika melakukan kesalahan itu si anak harus menebus kesalahannya gitu, tapi si anak diingatkan oleh kita gitu ya untuk senantiasa memperbaiki atau belajar dari kesalahannya. Mungkin itu ya budaya positif yang dapat kita pelajari pada kesempatan di siang hari ini ya. Alhamdulillah dengan berakhirnya kita nonton video ini ya ibu-ibu, maka berakhir pula pertemuan kita di siang hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini ya kita dapat memahami, kemudian suatu saat nanti kita dapat mengimplementasikannya dengan baik di sekolah kita masing-masing ya. Baiklah ibu-ibu, kita tutup saja pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau perilaku saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Teteh Sipa. Waalaikumsalam. Teteh Sipa tahu nggak kenapa Bu Nani mau ketemu sama Teteh Sipa? Ya Bu, karena Neng Sipa salah. Coba salahnya apa sayang? Karena hari ini Sipa gak pakai baju olahraga. Apa Neng Sipa hari ini tidak pakai baju olahraga? Lupa, Mama juga lupa. Baiklah Teteh Sipa, nggak apa-apa. Setiap orang pasti pernah lupa, pernah melakukan kesalahan. Apalagi Sipa juga mamahnya Sipa. Teteh Sipa nggak lupa kan jadwal memakai seragam sekolah? Nah, coba kalau hari Senin pakai seragam apa? Biru putih. Kalau hari Selasa? Batik. Kalau hari Rabu? Olahraga. Kalau hari Kamis? Kabaya. Kalau hari Jumat? Muslim. Pinter. Kalau besok hari apa? Kamis. Berarti Neng Sipa harus pakai baju apa? Baju kebaya. Pinter. Bagaimana caranya supaya Teteh Sipa nggak lupa lagi? Minta tolong sama Mama. Oh gitu. Bagus kalau begitu. Baiklah Teteh Sipa. Lalu Teteh Sipa kapan mau ingetin Mama? Pulang sekolah. Sekarang hari ini? Pinter. Oke, baik Teteh Sipa. Salam buat Mama ya. Terima kasih Teteh Sipa mau ngobrol sama Bu Nani ya. Terima kasih sayang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Sipa. Saya senang sekali ngobrol sama Bu Nani. Sipa akan selalu ingat jadwal memakai baju seragam. Terima kasih Bu Nani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Trisnawati. Saya adalah CGP Rekognisi Angkatan 9 Program Guru Penggerak. Saya berasal dari TK PGRI Puspamakar, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Pada kali ini saya merefleksikan hasil dari diseminasi tentang modul 1.4 budaya positif, di mana setelah menyampaikan materi terbaik ya, budaya positif, dan alhamdulillah semua telah menerima materi dan kemudian memahami, dan insya Allah juga akan diimplementasikan di sekolahnya masing-masing. Saya sangat senang sekali bisa berbagi, dan mudah-mudahan apa yang dipahami oleh audiens bisa diimplementasikan dengan baik kepada para peserta didiknya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.